Mari kita siapkan hati. Store. Oke, kita doa Ratu Surga atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab Dia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami semua yang berkumpul di Zoom meeting ini boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, untuk bersyukur dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menghirup nafas kehidupan-Mu yang Kau berikan secara gratis pada kami. Dan juga kami mengucap syukur kalau kami boleh Kau tambahkan satu hari lagi di dunia ini. Semoga kami boleh memanfaatkan, memberikan waktu yang terbaik dari diri kami untuk kemuliaan nama-Mu, berguna bagi sesama, dan senantiasa berbagi kasih kepada sesama kami. Ya Tuhan, saat ini kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Gunawan. Kami mohon berkat-Mu Roh Kudus, agar apa yang disampaikan oleh Romo Gun, biarlah semua berasal daripada-Mu, dan kami boleh banyak menimba ilmu, semakin mengenal Engkau di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada kemuliaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Romo Gun, silahkan Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu Gunata. Ya, selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih. Selamat pagi. Ibu sekalian, kemarin kita merayakan hari Minggu, Minggu Paskah yang ke-6. Di sana kita diajak untuk melihat tentang kasih Kristus yang diajarkan kepada kita. Bagaimana kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Itulah perintah yang baru. Yang dikatakan Yesus adalah masih seorang sahabat yang mengorbankan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Bagaimana itu juga diaplikasikan kepada Tuhan dalam diri Paulus. Kita melihat bahwa di dalam sejarah gereja awal, kemartiran di Roma itu sangat luar biasa. Boleh dikatakan kitab Wahyu yang kita baca, kita punya, adalah gambaran penganiayaan terbesar dalam sejarah kemartiran di gereja Katolik. Dimulai dari yang paling jelas adalah dua orang tokoh besar, Petrus dan Paulus. Bagaimana nasib Paulus pada akhir hidupnya, kita melihat di dalam Kisah Rasul bab 26. Ya, kita tinggal 2 bab lagi dalam Kisah Rasul, meskipun di dalam kitab suci tidak pernah dicantumkan bagaimana proses Paulus kemudian dibunuh, tidak pernah diceritakan bagaimana Paulus itu mendapatkan hukuman terakhir sebelum dia dimakamkan. Nah, menjelang kepergiannya atau ke Roma, Paulus masih berhadapan di Kaisaria dengan seorang raja namanya Agripa.
Dia membela diri untuk ketiga kalinya. Paulus menceritakan tentang bagaimana dia mengenal Kristus di hadapan Agripa. Siapa itu Agripa? Agripa adalah cucunya Herodes, Herodes Agung. Kalau kita melihat sejarah Herodes Agung, itu panjang sekali dan agak rumit. Siapakah bapak ibunya, siapakah keponakannya, kawin sama pamannya, ruwet itu kerajaannya Herodes. Herodes mulai dari Herodes Agung, lalu istrinya ada 10 Herodes Agung kan, lalu dari situlah terjadi perkawinan, juga ada yang antar saudara. Nah, Agripa adalah rupa-rupanya turunan terakhir dari Herodes, habis itu sudah tidak ada lagi sejarahnya. Nah, Agripa itu ada Agripa I dan Agripa II. Raja Herodes, kita ingat Herodes Agung itu adalah Herodes yang membunuh pada zaman kanak-kanak Yesus. Luar biasa. Lalu ketika Herodes Agung mati karena Yesus sang kanak-kanak sudah pergi ke Mesir, Herodes Agung itu mempunyai banyak sekali anak karena istrinya 10. Tapi tidak banyak yang dikisahkan di dalam Injil. Misalnya hanya anaknya namanya dari istrinya Maltake itu punya anak namanya Herodes Archelaus. Kita tahu bahwa Herodes Archelaus itu adalah Herodes yang menggantikan Herodes Agung di Yerusalem. Ketika kalau kita baca Matius 2 ayat 1 dan seterusnya tentang 3 orang Majus, itu orang Majus itu ketemu dengan Herodes Agung. Tapi ketika Yesus kanak-kanak itu tinggal di Mesir, Herodes Agung mati. Lalu digantikan oleh anaknya namanya Archelaus, Herodes Archelaus. Ternyata Herodes Archelaus itu lebih kejam daripada Herodes Agung, banyak pembunuhan, banyak macam-macam itu, penindasan dan lain-lainnya, ketidakadilan. Akhirnya ditariklah oleh Roma Archelaus, kemudian dibuang. Lalu yang menggantikan siapa? Kita ingat adiknya Archelaus itu namanya Herodes Antipas, itu yang membunuh Yohanes Pembaptis. Itu bersaudara. Waktu itu wilayah Herodes Agung kan dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang dulu dikuasai semua oleh Herodes Agung diwariskan kepada 3 anaknya yang terkenal. Archelaus itu di sekitar Yudea, lalu Herodes Antipas itu pada zaman Yesus diadili oleh Pilatus, ketemulah dengan Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis. Lalu Herodes Filipus itu rupanya dari sekian banyak Herodes itu yang paling baik itu. Dia mendapatkan wilayah di daerah utara, daerah Syria, lalu Trachonitis, itu semua diserahkan kepada Herodes Filipus. Tapi nama Herodes Filipus itu ada 2 ya, dari istri yang berbeda. Herodes Filipus yang dari istrinya Herodes Agung dengan Kleopatra, kita kenal ya, dari Kleopatra. Itu Herodes Filipus yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 3 ayat 1. Tapi Herodes Filipus yang lain dari istri Mariana yang kedua,
itu ada di dalam Injil Matius bab 14, lalu punya anak macam-macam. Nanti ada perkawinan dengan Herodias, lalu Herodias itu siapa? Wah, itu lebih rumit lagi. Herodias kemudian direbut dari Herodes Filipus ke Herodes Antipas. Jadi Antipas itu menikah dengan Herodes Filipus dari istri yang keberapa, itu namanya Mariana, karena ada banyak istri yang tidak dikenal. Itu kemudian ada pembunuhan dari Yohanes Pembaptis. Tapi Herodes Filipus yang satu, itu orang yang baik, itu yang diberi kekuasaan di paling utara. Lalu Herodes Agripa, itu anaknya, lalu cucunya Herodes Agripa II. Herodes Agripa I itu adalah yang membunuh Yakobus di Yerusalem. Itu Herodes Agripa I pada tahun 44. Lalu anaknya Herodes Agripa I inilah yang ketemu dengan Paulus Agripa II. Agripa II mempunyai saudara namanya Bernike. Ya, nanti kita akan ketemu Paulus, ketemu Agripa dan Bernike. Saudaranya lagi, adiknya lagi namanya Drusilla. Kalau kita melihat wayang kulit sejarah dari Bharatayuddha, itu kita melihat nama yang hampir sama. Ya. Kalau Pandawa itu kan, kalau perang Bharatayuddha itu kan perang saudara sepupu sebetulnya. Cucu sama cucu. Itu rebutan kerajaan. Karena Pandawa waktu itu masih kecil, jatah kerajaannya dititipkan kepada Kurawa. Karena Kurawa adalah anak dari bapaknya itu sulung, bapaknya Pandawa itu yang paling kecil. Maka ketika bapaknya yang paling kecil mati, anak-anak masih kecil, sehingga kerajaan jatahnya itu dititipkan kepada kakaknya sepupu. Nah, ketika Pandawa sudah besar, dia minta haknya. Terjadilah perang karena haknya tidak dikasih. Nah, saya ingat wayang karena nama dari adiknya Herodes Agripa itu sama, mirip dengan nama anaknya saudara-saudara Kurawa. Kurawa itu artinya 100. Jadi Destarata itu mempunyai anak 100. Gimana itu kalau ngopeni 100 orang anak? Itu siapa namanya? Katarina dari Siena, itu saja anaknya 25. Artinya Katarina itu anak nomor 24. Dan ini Pandawa anaknya cuma 5, kalau Kurawa itu 100, tambah 1 wanita. Satu-satunya wanita dari Kurawa itu namanya Dursila. Kalau kita lihat kamus, kata Dursila dan Drusilla mirip-mirip artinya. Artinya apa? Artinya jahat. Orang yang sangat jahat. Maka Kurawa itu semua 100, anak 100 jahat semua. Luar biasa ya. Punya anak banyak tapi nakali bukan main. Dan serakahnya. Dan rupa-rupanya apa yang ada di dalam kitab suci, adiknya Agripa kedua itu juga punya kelakuan yang tidak baik juga, bersama dengan kakak-kakaknya dan bapaknya, mbahnya, semua yang keturunan Herodes itu tidak ada yang baik, kecuali satu yang dikatakan dari sekian banyak yang jahat itu masih ada Herodes Filipus yang
mempunyai kekuasaan di utara. Kita masih ingat bagaimana Herodes Filipus mendirikan sebuah kota namanya Kaisaria Filipi di utara. Itu ada di dalam Injil Lukas 31. Dialah orang yang tidak terlalu banyak dibicarakan karena rupa-rupanya tenang-tenang saja di sana. Itulah yang sekarang menemui Paulus di Kaisaria setelah dia menjadi raja. Sebetulnya ketika Agripa I meninggal, Agripa II itu masih kecil, umur 17 tahun, sehingga tidak langsung diberi kekuasaan oleh Roma. Karena raja-raja di Yerusalem dan raja-raja di Palestina itu bonekanya Kekaisaran Roma, sehingga ya dipermainkan. Kita tahu bahwa Herodes Agung, Herodes yang pertama, itu dulu juga menjadi anggota Senat di Roma yang kemudian diberi kekuasaan di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi di dalam diri Paulus ketika Paulus berhadapan dengan Agripa? Agripa seorang raja yang ada di Yerusalem itu mendengarkan kesaksian dari Paulus dan bahkan dia mengatakan hampir-hampir saja saya dikristenkan. Apa yang terjadi kita baca dalam Kisah Rasul 26. Agripa berkata kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya sebagai berikut. Ya, jadi ini nanti cerita ketiga dari peristiwa Paulus yang dipanggil oleh Yesus, ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi cerita itu ada 3 kali dalam Kisah Rasul, bab 9, dan kemarin bab 22, dan yang sekarang ini bab 26. Ya Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawaban di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Sebetulnya apa yang dialami oleh Paulus itu persis dengan apa yang dialami oleh Yesus. Persoalannya bukan persoalan kejahatan, tetapi persoalan agama. Yang sampai sekarang kita seringkali melihat juga persoalan agama yang luar biasa. Kalau seringkali ada istilah mabuk agama, itu rupa-rupanya itu sama persis dengan orang-orang Farisi yang mabuk agama luar biasa dan orang Saduki. Dan Paulus adalah seorang Farisi juga dulu yang mabuk agama juga. Tetapi ketika ketemu dengan Kristus, dia berubah total luar biasa. Dia menjadi seperti Kristus. Maka dalam Galatia kan dikatakan, dalam diriku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Maka yang dialami Paulus itu persis sama dengan yang dialami oleh Yesus. Yesus dituduh sebagai orang yang melawan Taurat, membuat aturan sendiri, melanggar hukum Sabat, dan lain-lainnya. Dan sekarang dialami oleh Paulus ketika harus menghadapi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem juga. Maka sebetulnya Paulus ingin memberi kesaksian, saya dulu seperti kamu orang Yahudi, tetapi mengapa saya seperti ini? Karena saya ditangkap oleh Kristus. Lalu dia bercerita, semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Karena dia tinggal di Yerusalem di bawah Gamaliel. Jadi orang-orang Yahudi tahu juga tentang kehidupan dan riwayat hidupnya Paulus. Aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau,
Mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Paulus mengakui dia itu teroris itu dulu. Paulus menjadi orang yang sangat keras, ya. Seperti ISIS yang membunuh orang-orang Kristen, Paulus juga seperti itu dulu. Mazhabnya paling keras. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Sama persis tuduhannya seperti Tuhan Yesus. Mengapa kamu mau menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Itu mazhab yang paling keras. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, diceritakan kepada Agripa kedua. Mungkin Agripa karena saat itu Agripa belum menjadi raja. Jadi dia bersaksi di depan Raja Agripa yang menjadi penguasa Yerusalem. Ketika Paulus itu dipanggil oleh Yesus pertama kali, yang masih hidup adalah orang tuanya, Agripa I, yang waktu itu membunuh Yakobus, salah satu dari 12 murid Yesus, anak Zebedeus. Agripa II belum ketemu Paulus, karena Paulus kemudian berkeliling, kemarin kita melihat ceritanya berkeliling sampai ke Asia Kecil dan kemana-mana. Baru Paulus ke Yerusalem, Agripa II, anaknya dari Agripa I, menjadi raja di Yerusalem. Dalam rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amanah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dalam kesaksian yang ketiga ini, Paulus lebih detail menceritakan tentang panggilannya dan tentang kehidupannya masa lalu. Karena apa? Karena Agripa kedua itu tidak tahu, tidak banyak tahu. Dan nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi terang benderang dalam kesaksiannya di hadapan Raja Agripa. Dan mengapa Paulus nanti juga mengatakan dengan banyak perumpamaan atau perbandingan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagiku menendang kegalah rangsang. Ini sebuah jawaban dari Paulus atau cerita dari Paulus dengan memakai peribahasa Yunani. Karena apa? Pada zaman itu, bahasa Yunani dan budaya Yunani sudah mendunia. Sehingga ada sebuah syarat lain yang dikenakan untuk menjadi seorang pemimpin, itu harus pandai bahasa Yunani juga. Ya. Jadi
karena bahasa Yunani dan budaya Yunani sejak abad kedua sebelum Masehi itu sudah mendunia, dan sudah banyak orang-orang Yerusalem, lebih-lebih kaum muda dan orang-orang elit, itu sangat menguasai dunia Helenistis, ya, budaya Yunani, dan bahkan kemudian sampai menguasai kekaisaran Roma. Dan siapa orangnya yang bisa menjadi pemimpin atau orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam pemerintahan Roma, dan juga siapa yang bisa ditunjuk menjadi raja di Yerusalem adalah orang yang tahu bahasa Yunani dan budaya Yunani. Oleh karena itu, Paulus sebagai orang yang juga pandai dalam bahasa Yunani dan menguasai, dia ingin menunjukkan kepada Agripa yang juga lama di Roma, tahu bahasa Yunani juga, kepada Agripa kedua ini, siapa Paulus itu. Paulus adalah juga warga negara Rom dan tahu berbahasa Yunani dan juga menguasai budaya Yunani. Sehingga pewartaannya yang kita lihat dalam keliling ke tempat-tempat di mana orang-orang Yunani mendengar suara Paulus dengan bahasanya, mereka juga banyak yang menjadi percaya. Apa artinya sukar bagimu menendang kegalah rangsang? Itu artinya apa? Artinya kalau bahasa Jawa itu ulo marani gebuk, apa ya? Pokoknya orang tidak bisa tidak. Kalau galah itu kan satu apa ya, semacam kayu yang seringkali dipakai untuk pecut, gitu, untuk pecut, untuk memukul kalau orang membajak sawah itu untuk sapi, biar sapi itu bergerak. Maka Paulus juga merasakan bahwa dia mau tidak mau sampai kepada Kristus dan tidak mampu untuk melawan kehendak Allah dalam Yesus. Maka mau tidak mau dia mengikuti Yesus dalam kesetiaan dan panggilannya. Siapakah engkau Tuhan? Diceritakan lagi, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ya. Jadi kalau kita membandingkan kisah Lukas bab 9, bab 22, dan bab 26, itu kita melihat sebuah dinamika, sehingga Paulus yang dipanggil oleh Tuhan, itu tidak hanya jatuh kemudian disembuhkan, tetapi dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus setelah Paulus berkeliling ke dunia, ke tempat-tempat kantong-kantong orang Yahudi yang kita sudah baca dari Tesalonika, dari Filipi, Tesalonika, Berea, kemudian ke Athena, ke Korintus, dan ke Efesus, Galatia, dan lain sebagainya. Itu membuat apa yang ditulis di sini menjadi semakin kaya. Waktu pertama hanya diceritakan bahwa Paulus dipanggil, kemudian dibaptis, dan kemudian melek lagi, baru dia mewartakan Injil. Mau dikatakan apa di sana? Bahwa untuk mewartakan Injil, Paulus harus sehat dulu. Lalu cerita yang kedua, kesaksian di hadapan orang-orang Yahudi, Paulus sudah mengkaitkan sebuah tugas bahwa seluruh pewartaan dan panggilan Paulus itu ada kaitannya dengan perutusan yang dicanangkan di dalam sejarah.
Dan akhirnya satu pemahaman dan pendalaman dari panggilan Paulus dikatakan oleh Paulus, diceritakan dengan panjang lebar, bahwa Paulus adalah orang yang menjadi penganiaya, tetapi sekarang dipanggil oleh Yesus untuk sebuah tugas yang sangat berat, menjadi saksi Kristus. Lalu diceritakan bahwa Paulus akan banyak penderitaan, dan bahkan bangsanya sendiri akan membuang dan mengasingkan Paulus. Dan itulah perutusan yang luar biasa, karena Paulus dipakai oleh Kristus. Itulah cerita-cerita yang rupa-rupanya dinamika kehidupan Paulus diceritakan di dalam panggilan pertama atau kesaksian panggilan pertama, yang kedua dan ketiga. Semua diurutkan menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Paulus bukan hanya dipanggil, tetapi diutus, dipilih, ditangkap, dan harus menderita banyak demi Kristus dan agar banyak orang mengenal Dia. Maka kembali kita tadi dalam awal mengatakan, Yesus yang mengatakan dan mengajarkan kepada 12 muridnya dalam Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes bab 13 sampai bab 17 itu adalah kisah malam terakhir Kamis Putih yang hanya memberi wejangan kepada 12 orang muridnya, sesuatu yang dalam. Kalau kamu sekarang ini menjadi sahabat, kamu adalah sahabat-sahabatku. Ya, sahabat yang rela berkorban nyawa bagi sahabatnya. Ya. Kata sahabat mengangkat murid-murid sebagai sahabat itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau di dalam teks-teks sebelumnya itu paling yang menjadi sahabat Yesus itu disebut sebagai hamba. Daud raja aja hanya hamba, ya. Abraham hamba. Tetapi sekarang murid-murid Yesus disebut sebagai sahabat. Menjadi hamba Tuhan saja sudah menjadi sebuah anugerah yang luar biasa, boleh menjadi hamba Tuhan. Dan Yohanes menuliskan bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi sebagai sahabat-sahabatnya. Itulah perjalanan Paulus di dalam ketiga panggilannya yang sebetulnya dilukiskan oleh Lukas sebagai sesuatu yang sangat berharga. Perjalanan rohani Paulus dari awal sampai dia menjadi pelayan yang merasakan penderitaan begitu banyak. Kalau kita melihat sedikit ya dari apa yang diceritakan oleh Lukas, kita melihat bahwa Paulus yang tadinya waktu muda masih sangat emosional, mudah marah, tidak bisa menguasai diri, tetapi pada akhir hidupnya dia mengatakan setelah berserah diri, aku ini bukan apa-apa, aku ini hanya pelayan dari Tuhan. Maka perjalanan rohani kita bisa belajar dari Paulus, semakin lama, semakin tambah usia, biasanya kita semakin berserah diri kepada kehendak ilahi. Semakin tambah umur, imannya juga semakin kuat. Itulah yang kita alami, dan semoga kita semakin kuat pula di dalam kesetiaan pelayanan kepada Tuhan. Itulah Paulus di dalam akhir hidupnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Di Kisah bab 26 di ayat terakhir itu ya, di ayat 32, Agripa kan bilang pada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Loh, kok malah naik banding itu jadi malah ini ya Romo ya? Karena Kalau nggak naik banding kok malah bisa bebas? Enggak, sebetulnya kalau itu ceritanya ketika Paulus itu bersaksi di depan Agripa, Agripa mendengarkan dengan baik-baik
Iya. apa yang diceritakan oleh Paulus. Dan Agripa mengatakan sebetulnya orang ini tidak bersalah. Ya. Lalu bisa dibebaskan sebetulnya, tidak usah naik banding. Tetapi si Paulus sudah keburu mau naik banding karena Festus. Ya, Festus itu memaksa untuk mengambil hatinya orang-orang Yahudi, ya, supaya Festus diterima. Karena Festus kan kayak Pilatus. Festus adalah pengganti Pilatus. Sebelum Festus ada Felix, ya. Ya, Felix memberikan tugas kepada Festus, dan Felix mengatakan, ini aku mau pulang ke Roma dan digantikan oleh Festus, aku masih punya satu tanggungan, seorang yang dipenjara namanya Paulus. Maka Festus ingin mencari muka di hadapan orang-orang Yahudi. Ya, karena sebelumnya kan ada cerita bahwa orang-orang Yahudi sudah sepakat, pokoknya Paulus harus mati, dibunuh. Ya. Dan ketahuan keponakannya Paulus itu mendengar, pokoknya kalau Paulus dihadapkan kepada Mahkamah Agama di Yerusalem, Paulus tidak akan diadili tapi dibunuh. Itu ketahuan dari ponakannya yang masuk sebagai apa itu namanya kalau di sini mata-mata itu, lalu disampaikan sehingga Paulus tidak akan dihadapkan ke Mahkamah Agama. Festus kemudian mencari muka karena dia orang Roma supaya diterima oleh orang-orang Yahudi, bertanya kepada Paulus, apakah mau kamu diadili di Yerusalem? Oh, nggak mau, karena Paulus tahu pasti dibunuh. Sehingga ketika Festus orang Roma itu setengah memaksa demi kepentingan Festus, Paulus mengatakan, aku naik banding, aku nggak mau. Karena apa? Karena Paulus sudah tahu pasti akan dibunuh di Yerusalem. Kira-kira itu, Bu. Oh iya Romo. Bu enak dipandang. Enak dipandang. Terima kasih ya Romo. Yeah. Banyak intrik-intrik politik di situ ya, Mo ya. Iya, emang. Ya, sama dengan zaman sekarang ini juga intrik-intrik politik. Sekarang beritanya macam-macam. Bisa diputar balikan, bisa dikarang dan lain sebagainya. Iya. Romo kok hilang gambarnya? Inilah yang sering terjadi. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ya, ini ceritanya saja. Rupa-rupanya sudah jelas sekali ya. Kalau kita teruskan lagi, tinggal sedikit itu tadi. Iya, Mo. Sedikit. Tinggal beberapa ayat. Boleh mau lanjut aja, Mo. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Ya. Jadi Festus menilai bahwa Paulus yang sangat berubah total, bahkan sangat drastis berlawanan, dan pasti yang diceritakan di depan Festus dan di depan Agripa tidak sependek ini. Kalau kita melihat sidangnya misalnya saja, kesaksiannya Paulus yang berkobar-kobar menceritakan bagaimana dia bisa menjadi murid Yesus, sehingga Festus pun bisa mengatakan ilmunya Paulus yang banyak itu membuat Paulus kayak orang gila, ya. Sampai dia mengatakan misalnya dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kalau nggak orang gila, nggak ada. Paulus. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus.
yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Ya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Karena Agripa kan adalah turunan Herodes yang tahu banyak tentang budaya-budaya Yerusalem dan Yahudi. Sedangkan Festus kan orang Roma yang tidak terlalu lama tinggal di Yerusalem. Ya, karena digantikan seperti gubernur-gubernur lain yang di tempat-tempat yang lain. Ya. Karena Roma itu sangat kuat sekali, sejak zaman dulu selalu menjajah kemana-mana. Ya. Ketika orang-orang budaya Helenistis itu disebarkan oleh Alexander Agung, dia masih muda, umur 32 udah mati, karena Alexander Agung itu muridnya Aristoteles di Athena, dan Alexander Agung itu mati muda, akhirnya panglimanya itu yang menguasai Palestina, meskipun kemudian kalah perang. Lalu Wangsa dari, kalau nggak salah, Seleukus itu yang menguasai Palestina, sehingga budaya Helenistis itu sangat berkuasa di Palestina. Tapi Raja Agripa itu raja bonekanya dari sejak zaman Herodes, itu turun-temurun sampai ke zaman Paulus. Lalu Agripa yang terpesona dengan ceritanya Paulus itu sampai mengatakan, ya, kalau Paulus cerita yang luar biasa, karena apa? Ceritanya adalah cerita nyata, bukan karangan. Diceritakan, disaksikan dari hati dan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman Paulus mengelilingi daerah-daerah yang dia kunjungi itu kan memberikan satu kesan yang bagi Paulus yang luar biasa, bagaimana jatuh bangun, masuk keluar penjara, dikebuki, dikatakan macam-macam. Maka cerita itu kalau dikeluarkan dari pengalaman, kesaksian pribadi yang dialami, itu akan sangat mengesankan. Dan pasti Paulus pandai sekali di dalam bercerita, sampai Agripa mengatakan, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Sekarang ini banyak kesaksian yang menjadikan banyak orang menjadi Kristen, ya, di YouTube itu. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku. Bayangkan, berani ngomong seperti itu. Kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu panggillah raja dan wali negeri serta Bernike. Bernike itu adiknya dari Agripa. Yang ada cerita incest katanya. Kakak adik itu Menikah. Ya tidak menikah, tetapi ada satu cerita yang jelek antara mereka berdua, padahal kakak adik. Tapi akhirnya Bernike itu juga menjadi semacam istri simpanannya dari Titus. Titus itu yang menyerang Yerusalem, yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 itu. Rupa-rupanya Bernike dekat dengan Titus juga. Maka Bernike kemudian adiknya Drusilla. Drusilla itu kalau dalam bahasa pewayangan itu kejah, orang jahat. Ya. Karena 100 anak Kurawa itu jahat semua, satu-satunya anak perempuan itu Drusilla. Ya, dalam bahasa pewayangan, nama itu langsung mengandung satu makna, dan orang-orang yang diberi nama itu langsung tahu kelakuannya seperti apa. Sementara mereka keluar, mereka berkata kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara, karena Paulus apa? Paulus tidak membuat kesalahan sedikit pun tentang kejahatan. Kalau kejahatan pasti juga dipenjara menurut Roma.
Kata Agripa kepada Festus, orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Karena Agripa mendengar ini Paulus nggak salah juga kok. Dia kan mempertahankan imannya, bukan dipenjara karena kejahatan. Menurut aturan Roma, orang yang bisa dipenjarakan dan juga bisa dibunuh adalah orang yang punya kejahatan. Ya. Maka Paulus ketika diadili di Pilatus, Pilatus juga bingung ini. Yesus salahnya apa sih? Nggak ada. Ya. Nggak ada kejahatan apapun. Maka pertama kali orang-orang Yahudi mengatakan Yesus penjahat ketika diadili di Pilatus. Satu-satunya kata bahwa Yesus berbuat kejahatan. Karena apa? Karena orang Yahudi juga bingung, untuk dihukum mati harus ada alasan kejahatan. Tapi Yesus ketika diadili hanya dikatakan dia mempunyai salah soal agama, penistaan agama Taurat. Ya. Tetapi bagaimana Pilatus? Lalu salah satu orang Saduki mengatakan dia berbuat kejahatan. Itu satu kata yang kemudian memunculkan perbuatan Pilatus. Tuduhan kejahatan. Meskipun tidak jelas juga kejahatan apa. Tetapi kata kejahatan yang dilontarkan kepada Pilatus oleh orang-orang Yahudi itu memberikan sebuah warna bahwa Yesus pantas dihukum mati. Tanpa kejahatan tidak pernah bisa dihukum mati. Seperti Paulus yang dibela oleh Agripa sebetulnya secara tidak langsung. Ini orang tidak bersalah, harus dibebaskan. Tetapi karena sudah terlanjur sebelumnya naik banding, karena Festus yang mau mencari muka di hadapan orang Yahudi, orang Roma yang mau cari muka supaya diterima di Yerusalem, maka Paulus kemudian sudah terlanjur ngomong, saya naik banding, saya nggak mau ketemu dengan orang-orang Yerusalem, karena pasti akan dibunuh. Maka dia naik banding ke Roma. Itulah yang terjadi. Moga-moga menjadi jelas sedikit. Matur nuwun. Ya, mirip banget sama Yesus ya, Maya. Iya. Tuduhannya sama. Kisah sengsara, Yesus kisah sengsara Paulus. Diputar balikannya juga sama. Teman-teman, mari kita berdoa bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami baru selesai belajar dari Romo Gunawan tentang silsilah keluarga Agripa dan perjalanan rohani Paulus dari awal sampai akhir kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan dengan bertambahnya usia kami semakin dikuatkan untuk semakin bertambah iman kami dan kesetiaan pelayan kami, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami mau serahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, mohon pertolongan perlindungan Tuhan, dijauhkan dari malapetaka, terutama untuk COVID-19. Dan sebelum kami menyelesaikan webinar ini, kami memohon berkat-Mu melalui Romo Gun. Persilakan Romo. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita senantiasa didampingi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih Romo. Ya, makasih Romo. Terima kasih Romo. Oke. Ya, terima kasih semua.